Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang biaya produksi. Beberapa pengertian tentang biaya produksi. Yang pertama adalah biaya dalam pengertian ekonomi adalah semua beban yang harus ditanggung untuk menyediakan barang agar siap untuk dipakai konsumen atau total cost. Biaya sosial atau social cost atau biaya eksternal yaitu misalnya kerugian masyarakat akibat pengaruh dari suatu usaha. Misalnya biaya sosial ini adalah jalan yang rusak yang dilalui oleh kendaraan dari perusahaan itu. Biaya swasta atau private cost, biaya internal yaitu besarnya biaya yang harus ditanggung oleh pengusaha. Biaya alternatif atau opportunity cost yaitu keuntungan normal, keuntungan rata-rata, keuntungan minimal yaitu besarnya biaya sebagai akibat kehilangan keuntungan seandainya modal yang bersangkutan tidak diinvestasikan. Jadi contohnya adalah misalnya kita sudah biasa menanam tebu dengan keuntungan 1 juta. Kemudian mau beralih ke usaha padi. Nah, apabila usaha padi itu keuntungannya kurang dari 1 juta, maka dikatakan rugi. Makanya itu keuntungan tebu tadi itu dikatakan sebagai biaya alternatif atau opportunity cost. Nah, sekarang kita akan membahas masalah total cost atau total biaya atau biaya total. Biaya total ini bisa ditinjau dari dua segi, yaitu yang pertama adalah dari inputnya, yang kedua adalah dari outputnya. Kalau ditinjau dari segi inputnya, itu kita namakan dengan persamaan biaya. Sedangkan kalau kita tinjau dari segi outputnya, itu kita namakan dengan fungsi biaya. Persamaan biaya itu rumusnya TC sama dengan jumlah PXI kalikan XI ditambah OC. Sedangkan untuk fungsi biaya rumusnya adalah TC total cost sama dengan fungsi dari key product ditambah fixed cost atau biaya tetap. TC itu sama dengan PX1 kalikan X1 ditambah PX2 kalikan X2 dan seterusnya sama dengan PXN kalikan XN ditambah OC. PXI atau PX itu adalah harga input X ke I. Jadi kalau itu PX1 berarti adalah harga input pada X1. PX2 adalah harga input pada X2 dan seterusnya. PXN adalah harga input pada XN. OC adalah ini biaya lain-lain yang tidak mengandung harga, misalnya adalah biaya penyusutan. TC sama dengan biaya total atau total cost, PXI harga input ke I, SI jumlah input ke I 1, 2, 3 dan seterusnya sama dengan N. OC biaya lain-lain. Total cost itu sama dengan variable cost plus fixed cost. Variable cost merupakan fungsi dari key atau produk. TC sama dengan biaya total, VC sama dengan biaya variable, FC sama dengan biaya tetap. Biaya total atau total cost yaitu besarnya seluruh biaya yang dikeluarkan dalam suatu proses produksi. Biaya variabel atau variable cost yaitu besarnya biaya yang dipengaruhi oleh besar kecilnya produk yang dihasilkan. Sedangkan biaya tetap atau fixed cost yaitu besarnya biaya yang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya produk yang dihasilkan. Jadi sebagai misal adalah sewa tanah untuk 1 kali proses produksi, maka sewa tanah tadi walaupun tidak digunakan untuk memproduksi itu masih tetap membayar, sehingga itu dikatakan sebagai biaya tetap berapapun produk yang dihasilkan. Nah, biasanya biaya tetap itu terjadi pada analisis ekonomi jangka pendek, sedangkan analisis ekonomi jangka panjang dan sangat panjang tidak ada lagi biaya tetap. Semuanya variabel. Nah, sekarang kalau yang berdasarkan outputnya itu kita namakan dengan fungsi biasa.
Dan ini biasanya nanti kita bahas lebih lanjut karena ini ada katanya dengan keuntungan maksimum sesuai dengan tujuan kita memproduksi. Sedangkan untuk yang persamaan biaya itu biasanya digunakan untuk menghitung biaya berdasarkan inputnya saja, jadi untuk perhitungan berapa biaya yang dikeluarkan. Kalau ini adalah dikaitkan dengan berapa produk yang dikeluarkan dan berapa biayanya. Nah, sekarang untuk membahas tentang biaya tadi, seandainya kita ingin memproduksi dengan input X dengan hasil Q, misalnya input X itu adalah pupuk, sedangkan Q adalah produksi padi misalnya, maka pupuk itu satuannya biasanya adalah kilogram. Jadi kalau satuannya kilogram, maka nanti akan menghasilkan hubungan antara input dengan output, kita namakan dengan fungsi produksi. Dalam hal ini adalah fungsi produksi total produk. Jadi ini adalah fungsi produksi klasik. Jadi mula-mula adalah increasing, kemudian titik belok atau inflection point, kemudian decreasing. Nah, kemudian apabila input X ini kemudian kita ganti dengan rupiah, artinya kita beri satuan rupiah, berarti kan namanya biaya input atau biaya pupuk tadi. Nah, kalau misalnya tadi pupuk, benih, pestisida dan lain-lain itu kita nilai dengan rupiah, maka kalau dijumlah tadi itu adalah sama dengan total biaya. Jadi ini nilainya sama dengan berdasarkan input tadi. Jadi pupuk kalikan harga pupuk, benih kalikan harga benih, dan seterusnya. Ini berdasarkan inputnya tadi itu ya total cost. Nah, kemudian kalau total cost berdasarkan input, ini berarti ngitungnya adalah berdasarkan faktor produksi yang digunakan. Nah, sekarang persoalannya adalah sekarang kalau fungsi biaya itu, biaya ini dipengaruhi oleh produk, sehingga ini nanti akan kita balik, yang horizontal kita jadikan vertikal. Nah, karena yang horizontal itu kita jadikan vertikal, maka akibatnya ini nanti akan berbalik. Jadi kalau fungsi produksi itu satuannya adalah satuan fisik, nanti kalau fungsi biaya itu satuannya adalah satuan rupiah. Nah, akibatnya adalah hasilnya menjadi sebagai berikut. Jadi yang vertikal itu adalah total cost-nya, yang horizontal adalah produk. Jadi produk ini mempengaruhi total cost-nya. Nah, ini hasilnya akan menjadi ini variable cost. Variable cost adalah misalnya biaya yang dipengaruhi oleh misalnya produk yang dihasilkan. Nah, selanjutnya adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah besarnya biaya yang tidak dipengaruhi oleh produk yang dihasilkan. Itu fixed cost namanya. Jadi berapapun produk yang dihasilkan ini tetap tidak berubah tingginya. Nah, kemudian biaya total itu sama dengan variable cost ditambah dengan fixed cost. Jadi artinya kurvanya naik ke atas, yaitu setinggi fixed cost-nya. Nah, karena ini adalah naiknya ke atas, maka arah kurvanya itu sama, yaitu sejajar. Jadi variable cost itu sejajar dengan total cost, arah kurvanya sama. Nah, hubungan antara total cost, variable cost, dan fixed cost ini itu kita namakan dengan struktur biaya total, yaitu hubungan antara biaya total, biaya variabel, dan biaya tetap. Jadi ini adalah pendekatan total, biasanya kita namakan pendekatan total. Nah, kemudian sebagai contoh misalnya variable cost-nya kita gunakan rumus sama 1,972 Q min 0,324 Q kuadrat plus 0,018 Q pangkat 3. Ini misalnya model rumus biaya variabelnya. Nah, kemudian fixed cost-nya
misalnya sama dengan 5, berarti total costnya sama dengan variable cost ditambah fixed cost. Hasilnya total cost sama dengan 5 adalah fixed cost ditambah 1,972Q min 0,324Q kuadrat plus 0,018Q pangkat 3. Nah, sekarang kita bahas tentang marginal cost atau biaya marginal. Biaya marginal merupakan penambahan biaya total yang diakibatkan oleh penambahan output yang sangat kecil, yaitu delta Q menuju ke 0, limit menuju ke 0. Jadi marginal itu kalau dinyatakan dalam bentuk gambar, yang disebut marginal itu adalah arah kurvanya. Jadi dalam hal ini marginalnya mula-mula itu turun, jadi arah kurvanya mulai turun, kemudian setelah itu titik belok atau inflection point itu kemudian naik. Jadi kemudian naik. Jadi berbanding balik dengan fungsi produksi. Kalau fungsi produksi mula-mula adalah increasing, kemudian decreasing. Kalau ini adalah mula-mula decreasing, kemudian increasing begitu. Nah, arah kurva variable cost dengan total cost itu sama, sehingga marginal cost-nya nilainya sama. Ada titik penting dalam hal ini, misalnya adalah titik A. Titik A itu titik inflection point atau titik belok. Jadi kalau mula-mula itu adalah menurun, kemudian mulai titik belok itu naik. Jadi mula-mula turun kemudian naik, berarti A ini nanti akan menghasilkan marginal cost yang paling minim. Jadi arah kurvanya ini adalah garis singgung pada titik A, ini menunjukkan arah kurva. Nah, sudut yang dibentuk ini alfa ini sama dengan sudut alfa, tangennya itu sama dengan nilai marginalnya. Jadi marginal pada titik A itu sama dengan tangen sudut alfa. Nah, kemudian untuk total cost nanti juga sama caranya demikian, yaitu misalnya itu A aksen, arah kurvanya sama dengan variable cost karena tadi sejajar, berarti marginal costnya untuk total adalah sama dengan alfa juga, jadi sama, sehingga hanya ada satu marginal cost. Sedangkan untuk fixed cost marginalnya adalah karena ini sudut yang dibentuk adalah 0, sehingga sepanjang kurva fixed cost ini marginalnya adalah sama dengan 0. Jadi di sini tidak digambarkan. Sehingga marginal cost-nya kalau kita gambarkan adalah sebagai berikut. Jadi nanti akan ketemu di garis ini pada titik minimumnya. Jadi ini menuju ke titik minimum kemudian naik lagi. Inilah marginal cost. Nah, sekarang kita akan bahas biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah besarnya biaya per satu kesatuan output. Jadi yang pertama adalah biaya variabel rata-rata dulu. Jadi biaya variabel rata-rata itu nanti apabila kita menentukan satu titik pada kurva variable cost ini di titik B, kita pilih titik B karena ini adalah titik yang paling bawah. Jadi kalau pada fungsi produksi ini titik punggung. Nah, ini adalah titik punggung yang di bawah gitu, maksudnya demikian. Nah, sudutnya yang dibentuk adalah sudut beta. Jadi ini merupakan average cost, jadi sama dengan tangen beta, sama dengan B di sini dibagi di sini sama dengan tangen beta. Jadi nilainya sama dengan ini dibagi ini sama dengan tangen beta, itu adalah average cost, average variable cost pada titik B. Nah, kalau kita gambarkan minimumnya di sini. Jadi pada saat titik B ini
arah garis singgungnya sama dengan arah yang menuju origin. Jadi sama antara marginal cost dengan average variable cost-nya pada titik punggung yang di bawah. Nah, selanjutnya adalah average fixed cost atau biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata adalah besarnya biaya tetap per satu kesatuan output. Jadi ini di titik manapun juga ini tidak ada yang ekstrim minimum atau maksimum, karena semuanya ini sama, sehingga tidak ada titik yang tertentu seperti contohnya tadi titik AB tadi. Jadi dimulai dari yang pertama sudutnya 90 derajat. Jadi di sini ketika sudut yang dibentuk itu adalah 90 derajat, jadi di sini, nah ini kan, maka nilainya adalah sama dengan ini ke sana terus titik sini ke sini. Nah, nilainya adalah tak terhingga. Kemudian menuju ke 0. Jadi artinya ini tidak ada titik minimum. Jadi ini adalah limit menuju ke 0, dimulai dari limit menuju ke tak terhingga. Itu adalah average fixed cost. Nah, kemudian average total cost. Average total cost-nya adalah ya berarti kita akan menentukan sebuah titik punggung di bawah ya, punggung. Jadi ini kalau terlentang berarti punggungnya di bawah. Misalnya itu B aksen, kita arahkan ke titik origin, maka besarnya average total cost sama dengan tangen beta aksen. Jadi sama dengan B ke sini dibagi di sini. Jadi nilai average total cost-nya. Berarti nanti average total cost itu akan ketemu marginal cost di sini. Jadi nanti akan ketemu di sini pada titik minimumnya. Karena titik B itu adalah titik menuju origin dengan sudut yang paling bawah. Dan pada saat yang bersamaan ini adalah merupakan garis singgung atau arah kurva atau sama dengan marginalnya. Sehingga gambarnya adalah ketemu di sini, ini yang penting. Jadi ada titik-titik penting, yaitu titik pertemuan antara marginal cost dengan average, baik itu variable cost maupun total cost pada titik minimumnya. Nah, kemudian kalau ini kita jadikan satu, kita namakan hubungan antara total cost, marginal cost, dan average cost. Jadi ini adalah berdasarkan totalnya, marginalnya, dan rata-ratanya. Ini adalah hubungan ketiganya itu, dan ini biasanya dipisah menjadi dua, yaitu pendekatan total dan pendekatan rata-rata. Nah, kalau yang pendekatan total itu kita hilangkan, maka ini kita namakan dengan pendekatan rata-rata. Kita namakan dengan struktur biaya rata-rata. Jadi struktur biaya rata-rata itu merupakan hubungan antara rata-rata total cost, rata-rata variable cost, rata-rata fixed cost, dan marginal cost. Marginal cost itu merupakan turunan pertama dari total cost atau TC aksen. Kalau data dalam bentuk tabel, marginal cost sama dengan delta total cost dibagi dengan delta Q. Delta total cost adalah selisih total cost pada baris itu dikurangi baris sebelumnya. Delta Q juga sama, yaitu besarnya produk pada baris itu dikurangi dengan baris sebelumnya. Average total cost itu total cost dibagi Q. Jadi kalau kita ada istilah average itu mesti
apa yang akan kita rata-ratakan, dalam hal ini yang kita ratakan adalah total cost dibagi Q. Q adalah faktor yang mempengaruhi total cost. Jadi kalau misalnya di average total produk begitu misalnya, berarti ini adalah total produk dibagi faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi adalah misalnya input. Jadi average total cost sama dengan total cost dibagi dengan produknya. Dengan average variable cost adalah variable cost dibagi dengan faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor yang mempengaruhi adalah produknya. Average fixed cost sama dengan fixed cost dibagi dengan produknya. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan untuk biaya produksi. Terima kasih. Bila ada wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.